Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul yaitu Hidup sebagai milik Kristus. Bagian yang pertama, nanti bagian kedua sore hari akan saya lanjutkan. Hidup sebagai milik Kristus. Siapa yang yakin sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus? Haleluya. Yakin ya kalau kita sudah jadi miliknya Tuhan Yesus? Amin. Nah, Alkitab sudah menyatakan bahwa kita ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan harganya sudah lunas dibayar. Coba kita buka 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, firman Tuhan katakan kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kalau sudah lunas dibayar berarti kita sah menjadi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara membeli sepeda motor dan saudara sudah membayar lunas harganya, berarti sepeda motor itu sudah sah menjadi milik saudara. Saudara mau jual, saudara mau pakai, itu hak saudara. Buktinya, kalau sudah itu hak saudara, buktinya adalah BPKB dari sepeda motor itu sudah diberikan kepada saudara, ya kan? Tetapi kalau saudara masih mengangsur sepeda motor saudara, berarti sepeda motor itu belum sah menjadi milik saudara. Sekalipun mungkin saudara sudah membayar down payment-nya, uang mukanya, sudah mengangsur sebanyak 40 kali, kurang 8 kali misalkan, tetap sepeda motor itu belum sah menjadi milik saudara. Saudara hanya punya hak untuk pinjam pakai saja, ya. Saudara tidak punya hak untuk menjual karena sepeda motor itu belum sah menjadi milik saudara. Buktinya BPKB itu masih ditahan dan belum diserahkan kepada saudara. Betul ya? Nah, begitu juga karena Tuhan Yesus sudah membeli kita dan harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan, berarti kita ini sudah sah menjadi miliknya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sudah membeli kita dengan harga yang sangat mahal sekali. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan batu permata yang indah, tetapi Dia bayar harga diri kita dengan dirinya sendiri. Coba baca 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darahnya. Kalau dikatakan dengan darahnya berarti itu dengan nyawanya, dengan seluruh kehidupannya. Ingat, kita ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya. Dan harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya saat ini kita sudah sah menjadi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh lagi menjadi hambanya dosa. Tidak boleh lagi menjadi hambanya dunia ini. Tetapi harus menjadi hambanya Kristus. Coba baca 1 Korintus 7 ayat yang ke-22 dan 23. 1 Korintus 7 ayat 22 dan 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Amin. Ya, kalau di sini katakan jangan kamu menjadi hamba manusia, bukan berarti sebagai orang Kristen kita tidak boleh bekerja ikut orang lain. Bukan itu maksudnya, ya. Yang sudah menjadi pegawai atau karyawan swasta katakanlah gitu,
tetaplah jadi karyawan swasta, tetapi menjadi karyawan teladan. Yang sudah menjadi asisten rumah tangga, ya tetaplah jadi asisten rumah tangga. Bahkan harus bisa dipercaya oleh majikan kita. Yang menjadi pegawai negeri, menjadi aparatur sipil negara, ya tetaplah jadi ASN. Bahkan jadilah ASN yang jujur, yang patuh pada peraturan negara. Jangan suka korupsi. Nah, sebagai orang yang sudah dibeli oleh Tuhan, kita harus menjadi miliknya Tuhan, jadi hambanya Tuhan, ya, jadi hambanya Tuhan Yesus, dan itu berarti juga menjadi hambanya Allah. Kata hamba yang dimaksud di sini adalah dalam bahasa aslinya pakai kata doulos. Doulos itu adalah budak belian. Hamba yang sudah menjadi milik tuannya karena sudah dibeli oleh tuannya. Itu sebabnya sebagai hamba-hamba Allah yang sekaligus menjadi milik Allah, kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Tuan kita. Bukan cuma menyenangkan orang lain, juga bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, Galatia 1 ayat yang ke-11. Tapi harus belajar menyenangkan hati Tuhan kita, Tuan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan, semuanya harus untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan untuk mencari kesenangan manusia, tetapi carilah kesenangan dari Tuhan, buat Tuhan. Sebab manusia itu, setinggi apapun juga jabatannya, dia bukan pemilik hidup kita. Perhatikan, setinggi apapun manusia, dia tetap bukan pemilik hidup kita. Tetapi Tuhanlah yang menjadi pemilik hidup kita. Sebab dia sudah membeli kita dengan darahnya. Dan Tuhan sudah membayar lunas pembelian tersebut. Jadi kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah, sebagai hamba-hamba Kristus yang sekaligus juga menjadi miliknya Kristus, kita harus benar-benar hidup sebagai milik Kristus. Nah, seperti apa sebenarnya hidup sebagai milik Kristus itu? Nanti sudah coba baca di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Pagi hari ini saya hanya ambil beberapa ayat saja, ya. Nanti sore saya akan lanjutkan dengan beberapa ayat yang lain. Nah, sebagai milik Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai milik Kristus kita harus menjadi hamba yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Harus bisa menjadi hamba yang dipercayai oleh Tuhan. Coba baca 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Nah, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, kita ternyata dapat dipercayai. Ini adalah kehendak Tuhan. Nah, di dalam ayat yang pertama, Paulus berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Kalau kita benar-benar milik Kristus, maka kita harus mau menempatkan diri kita sebagai hamba Kristus. Baik di pemandangan Tuhan maupun di pemandangan sesama kita manusia. Baik Tuhan maupun sesama manusia harus bisa melihat kita sebagai hamba-hambanya Tuhan. Apa artinya? Hamba atau doulos itu tidak pantas untuk menyombongkan dirinya. Sebab seorang hamba itu tidak lebih tinggi derajatnya daripada harta benda milik tuannya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, sebagai doulos, sebagai budak belian, sebagai hamba, kita tidak pantas menyombongkan diri. Sebab seorang hamba atau seorang doulos itu tidak lebih tinggi derajatnya dibandingkan harta benda ataupun hewan ternak milik tuannya. Itu sebabnya, kalau tuannya mau membuang dia, atau mau menjual dia, atau mau memberikan kepada orang lain, atau bahkan mungkin kalau
tuan itu mau membunuh hamba itu, maka tuannya bisa melakukannya sesuka hatinya sendiri, tanpa ada tuntutan hukum yang bisa melarang dia. Sebab hamba atau doulos itu adalah milik tuannya. Dan hamba atau doulos itu tidak lebih tinggi nilainya dibandingkan harta benda maupun hewan ternak yang dimiliki tuannya. Gampangnya begini, seorang hamba itu tidak lebih berharga daripada sandalnya tuannya. Seorang hamba atau budak itu atau doulos tidak lebih tinggi daripada baju milik tuannya. Bahkan seorang doulos itu, seorang hamba itu tidak lebih tinggi daripada gelang karet milik tuannya. Juga tidak lebih tinggi daripada kambing domba tuannya. Itu sebabnya kalau kita hidup sebagai milik Kristus, kita tidak boleh sombong. Karena memang tidak ada yang bisa kita sombongkan di dalam kehidupan kita. Kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Karena kita ini memang sebenarnya tidak ada harganya sama sekali kalau seandainya Tuhan tidak membeli kita. Ya, saya ulangi. Kita ini sebenarnya tidak ada harganya sama sekali kalau Tuhan tidak mau membeli kita. Sebelum Tuhan membeli kita dengan darahnya, kita ini tidak lebih daripada seekor cacing yang tidak ada harganya. Nanti sudah boleh baca dalam Yesaya 41 ayat 14. Tuhan sendiri menyatakan bahwa kita ini hanya seekor cacing atau seekor ulat. Dan kalau Tuhan yang mengatakan hal itu, ya pasti benar. Sebab dia adalah kebenaran. Jadi sebelum Tuhan membeli kita, kita ini tidak ada harganya. Hanya seekor cacing. Nah, saudara tahu kan cacing? Ada yang mau beli cacing? Ada. Yang suka mancing, ya kan? Mungkin orang yang mau mancing ikan mau beli cacing. Tapi sebenarnya itu hanya orang yang malas untuk mencari cacing. Sebab sebenarnya cacing itu gampang nyarinya dan tidak usah beli, ya. Tetapi andai kata beli pun harganya tidak mahal. Dan kalau sudah membeli kemudian sudah dipakai untuk untuk memancing, kemudian ada sisanya, apakah cacing itu kemudian kita dibungkus, kemudian dipelihara, dibawa pulang dipelihara? Enggak. Kalaupun ada sisa cacing yang belum dipakai, ya sudah ditinggal begitu saja di tepi tempat itu. Sudah enggak diurusi, mau mati mau apa, sudah biar. Karena memang tidak ada nilainya. Ya tidak ada harganya. Nah, itulah sebenarnya diri kita di pemandangan Tuhan. Tidak ada harganya sama sekali. Cuma Tuhan saja yang masih mau menghargai kita. Bahkan dia mau menghargai kita dengan sangat mahal sekali. Sampai dia rela memberikan seluruh hidupnya untuk bisa membeli kita. Itu sebabnya kita jangan sombong. Kita ini cuma doulos, cuma hamba. Dan hamba tugasnya adalah bekerja melayani tuannya dengan sebaik-baiknya. Melakukan apapun juga yang diperintahkan oleh tuannya sampai benar-benar dia bisa menyenangkan hati tuannya. Contohnya adalah Yusuf. Kalau dia bekerja sebagai budak di rumah Potifar, dia bekerja dengan sangat baik. Sampai bisa menyenangkan hati Potifar tuannya. Sampai tuannya mempercayakan seluruh isi rumahnya di dalam kekuasaan Yusuf, kecuali istrinya yang tidak dicerahkan. Semuanya diatur oleh Yusuf, dipercayai. Karena Yusuf memang bisa dipercaya sebagai hamba. Ya. Nah, perhatikan, sebagai milik Kristus, kita juga harus mau menempatkan diri kita sebagai hamba-hamba yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Kita harus bekerja dengan penuh kerendahan hati, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan dengan penuh kerendahan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh kita kerjakan, ya harus kita kerjakan tanpa membantah dan tanpa mengomel, tanpa menggerutu. Ingat saudara, pekerjaan yang Tuhan suruh kita lakukan sebenarnya merupakan sebuah kepercayaan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ulangi,
Pekerjaan yang Tuhan suruh kita kerjakan itu sebenarnya merupakan sebuah kepercayaan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau dahulu saya belum menjadi hamba Tuhan, saya bekerja sebagai tukang radio. Nah, sebenarnya saat itu saya sedang menerima kepercayaan dari pemilik radio untuk diperbaiki. Dia bawa radionya kepada saya karena dia percaya bahwa saya akan bisa mengerjakan dengan baik. Itu sebabnya ketika saya katakan pada pemiliknya, ditinggal ya, seminggu lagi diambil. Ya walaupun kalau saya mau kerjakan hari itu juga pasti selesai. Ya, tapi saya bilang ditinggal ya seminggu lagi. Dia percaya, ya ditinggal. Ya. Jadi kalau saya menerima pekerjaan itu, sebenarnya saya menerima kepercayaan dari pemilik radio itu. Dan saya harus kerjakan dengan baik, saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya sampai radio itu benar-benar jadi baik. Walaupun saya beri garansi, tetapi nggak usah kembali lagi karena nggak akan rewel lagi. Sehingga yang punya radio itu akan senang dan bisa menjadi pelanggan tetap bagi saya. Karena dia puas dengan apa yang saya kerjakan. Ketika dahulu saya harus memasarkan, mendistribusikan kosmetik, di toko-toko maupun di salon-salon kecantikan. Sebenarnya saat itu saya juga mendapatkan kepercayaan, menerima kepercayaan dari pemilik perusahaan kosmetik itu untuk saya memasarkan kosmetik tersebut. Jadi, kalau kita ini sekarang harus melakukan sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya kita ini sedang dipercayai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan atau pelayanan tersebut. Itu sebabnya, jadilah hamba-hamba Kristus yang benar-benar bisa dipercayai oleh Tuhan. Apapun juga tugas yang Tuhan berikan pada kita untuk kita kerjakan, ayo kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Kerjakan secara maksimal, dengan seluruh perhatian kita, dengan seluruh kemampuan kita. Jangan bermalas-malasan, ya, jangan bermalas-malasan. Sebab kemalasan itu nanti akan merusakkan diri kita sendiri, akan menghancurkan diri kita sendiri. Pengkhotbah mengatakan di dalam Pengkhotbah 10 ayat 18, pengkhotbah katakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Jadi karena kemalasan, rumah kita akan bocor, rumah kita akan rusak. Hidup kita akan rusak, pelayanan kita akan rusak. Oleh sebab itu giatlah selalu di dalam mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebab apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab Tuhan sendiri nanti yang akan memberikan upah kepada kita. Dan upah yang Tuhan berikan pada kita itu luar biasa. Di luar bayangan kita, di luar harapan kita. Sama seperti perumpamaan yang Tuhan berikan, Tuhan ajarkan tentang Tuhan yang memberikan hamba-hambanya satu orang satu mina. Kalau hamba itu bisa dipercaya oleh tuannya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh tidak bermalas-malasan, sampai bisa menghasilkan 10 mina, maka Tuhan itu memberikan kepada dia upah yang di luar pengharapan, di luar bayangan dia. Yaitu kekuasaan untuk memerintah 10 kota. Ya, itu ditulis dalam Lukas 19 ayat 16 dan ayat 17. Jadi upah dari Tuhan itu luar biasa, tidak terbayangkan. Itu sebabnya, ayo jadilah hamba Tuhan yang bisa dipercayai. Jangan sombong dan jangan malas. Ingat kita ini adalah milik Tuhan. Dan kita sebagai milik Tuhan harus menjadi hambanya Tuhan. Harus menjadi dulosnya Tuhan. Sebagai milik Tuhan, sebagai hamba Kristus, kita juga harus bisa memegang teguh kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sampai akhir kehidupan kita. Ya, harus bisa pegang teguh kepercayaan dari Tuhan sampai akhir hidup kita. Sekalipun mungkin kita harus mengalami kesulitan, harus mengalami masalah, harus mengalami penderitaan di dalam melakukan tugas tersebut. Bahkan sekalipun mungkin kita harus mati di dalam melakukan tugas tersebut. Sebagai milik Kristus kita harus tetap melakukannya. Dengan setia, dengan penuh tanggung jawab.
Karena Tuhan sudah memberikan kepercayaan itu kepada kita. Itu sebabnya kita harus kerjakan sampai akhir kehidupan kita. Jangan sampai kita meremehkan kepercayaan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan upah yang enggak main-main besarnya buat kita. Yang luar biasa. Tuhan itu sangat mempercayai kita sampai Tuhan mau berikan kepercayaan rahasianya. Mau mempercayakan rahasianya kepada kita. Kalau saudara tidak benar-benar mempercayai teman saudara, maka saudara tidak mungkin mempercayakan rahasia saudara kepada sahabat saudara. Hanya kalau saudara betul-betul percaya kepada dia, dan dia benar-benar sahabat yang sejati, baru kita akan percayakan rahasia kita kepada dia. Nah begitu juga dengan Tuhan. Tuhan bukan cuma menganggap kita sebagai hamba saja, tetapi Tuhan juga mau menganggap kita sebagai sahabatnya. Coba baca, Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, Tuhan katakan kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan akan anggap kita sebagai sahabatnya kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu sebabnya dia anggap benar-benar kita sebagai sahabatnya dan dia mau mempercayakan rahasianya kepada kita. Rahasia apa yang Allah percayakan kepada kita? Oh, ada banyak sekali ya, ada banyak sekali rahasia-rahasia yang Tuhan percayakan kepada kita. Antara lain, saya hanya ambil 3 saja. Yang pertama adalah rahasia karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi umat manusia. Rahasia karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi umat manusia. Ini adalah rahasia yang sudah disembunyikan oleh Tuhan selama berabad-abad lamanya. Namun akhirnya Tuhan bukakan rahasianya itu ketika Tuhan Yesus hadir sebagai seorang anak manusia di bumi ini. Untuk menjadi Mesias, menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Sudah boleh baca itu dalam Roma 16 ayat 25, ayat yang ke-26. Kemudian dalam Efesus 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 12. Rahasia keselamatan itu yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan sangat mengasihi manusia sehingga dia rela mati di atas kayu salib menggantikan manusia. Agar manusia bisa diselamatkan dari kebinasaan kekal dan bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah itulah rahasia terbesar Tuhan yang sudah berabad-abad disembunyikan oleh Tuhan. Baru setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat di bumi ini, baru rahasia itu disingkapkan, dibukakan bagi kita. Gampangnya, rahasia terbesar Tuhan adalah Injil keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk membagikan rahasia ini kepada umat manusia. Supaya umat manusia bisa menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Nah Tuhan sudah mempercayakan rahasianya ini kepada kita. Untuk kita beritahukan kepada semua orang. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah hidup sebagai milik Kristus? Apakah kita sudah menjadi hamba Kristus yang benar-benar bisa dipercayai oleh Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Yaitu memberitakan Injil Kristus itu kepada semua orang? Sudahkah kita melakukannya? Ataukah kita berkata, sudah biar orang lain saja yang melakukannya. Toh sudah banyak kan yang melakukannya. Sudah banyak kan, saya nggak usah melakukannya. Apa kita berkata demikian? Ingat, itu adalah tanggung jawab setiap pribadi kita. Ya, itu adalah tanggung jawab setiap pribadi kita. Bukan tanggung jawab orang lain. Sebab Tuhan sudah membeli kita. Dan kita sudah menjadi milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus harus menjadi hamba Kristus yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Kita yang harus lakukan tugas itu, bukan orang lain.
Jadi sebagai milik Kristus, sebagai hamba Tuhan, kita ini harus mengerjakan tugas ini dengan baik. Kitalah yang sudah dipercayai oleh Tuhan untuk memberitahukan rahasia keselamatan untuk seluruh umat manusia kepada kita. Kita yang diberi kepercayaan ini, kita yang harus memberitahukan kepada dunia bahwa hanya ada satu juru selamat, hanya ada satu jalan keselamatan saja yang disediakan oleh Tuhan, yaitu lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita mengerjakannya? Coba saudara jawab sendiri ya. Andai kata setiap jemaat di tempat ini mau melakukannya dengan serius perintah Tuhan ini. Katakanlah satu jemaat bawa satu jiwa saja. 1 tahun 1 jiwa aja. Maka dalam 1 tahun jumlahnya akan 2 kali lipat. Gedung ini akan penuh dengan orang-orang yang diselamatkan. Tetapi kalau sampai hari ini masih ada banyak bangku yang kosong, berarti saudara dan saya banyak yang belum melakukan perintah Tuhan ini. Kita harus bertobat. Karena ini adalah perintah Tuhan dan kita adalah hamba Tuhan. Kita sudah dibeli oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mempercayakan berita keselamatan ini untuk kita bagikan kepada orang lain. Ayo kita kerjakan. Ingat, kita nih hamba yang harus bisa mengerjakan semua tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Sampai Tuhan kita ini benar-benar merasa senang dengan pelayanan kita. Rahasia yang kedua, yaitu rahasia pelayanannya di bumi ini. Ada banyak rahasia pelayanan Tuhan di bumi ini. Misalnya, pelayanan terhadap orang-orang yang sakit, pelayanan terhadap orang-orang yang kelaparan, pelayanan terhadap orang-orang yang mengalami kesedihan, pelayanan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pelayanan untuk membersihkan bait Allah yang dikotori. Semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi seorang anak manusia dan tinggal di bumi ini. Semua itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, sebelum dia kembali ke sorga, dia sudah serahkan, dia sudah percayakan semua tugas pelayanannya itu kepada kita yang menjadi murid-murid Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 Tuhan berkata, orang yang percaya kepadaku akan melakukan tugas, melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Ya. Orang yang percaya kepadaku akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan lebih besar, lebih banyak, lebih hebat lagi. Harusnya begitu, saudara sekalian. Jadi kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak mau mengerjakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di bumi ini, di mata Tuhan sebenarnya kita ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus bertobat lagi. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita mau hidup sebagai milik Kristus, ayo kerjakan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di bumi ini. Gak usah sampai diminta-minta oleh teman kita, oleh pendeta kita, baru kita mau mengerjakannya. Ingat, itu adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan lupa bahwa kita adalah hamba-hamba Kristus yang harus bisa dipercayai oleh Tuhan Yesus untuk mengerjakan semua pelayanan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di bumi ini. Itu sebabnya jangan jadi hamba Tuhan yang malas. Jangan jadi hamba Tuhan yang cuma maunya menganggur, cuma maunya diberi makan saja oleh Tuhan. Yang cuma maunya dilayani saja. Ingat saudara, kita semua ini bukan bos, termasuk saya. Kita semua adalah hamba, hambanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus kerjakan tugas-tugas pelayanan yang sudah Tuhan lakukan selama di dunia ini, yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang. Tuhan sudah kembali ke sorga. Tugas pelayanannya masih ada di bumi ini. Nah, kitalah yang harus mengerjakannya sebagai murid-murid Tuhan. Dan harus melakukan lebih dari apa yang Tuhan lakukan. Rahasia apa lagi yang Tuhan percayakan pada kita?
masih ada lagi rahasia firman-Nya bagi kita. Ya, masih ada rahasia-rahasia firman Allah bagi kita. Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, baik melalui Alkitab yang kita baca, maupun melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan yang diutus untuk melayani kita. Ada banyak rahasia-rahasia firman Allah yang ditulis di dalam firman Allah yang diberikan kepada kita. Antara lain, firman Tuhan itu berisi kebenaran-kebenaran yang harus dimengerti oleh umat manusia. Supaya manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang dosa. Mana yang disukai oleh Tuhan dan mana yang dibenci oleh Tuhan. Firman Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Berisi kebenaran-kebenaran yang harus dimengerti. Ya. Firman Tuhan juga berisi rahasia berupa petunjuk dan perintah-perintah yang harus dilakukan oleh semua umat manusia. Firman Tuhan juga berisi rancangan-rancangan Tuhan yang akan Tuhan lakukan bagi manusia. Firman Tuhan berisi janji-janji Tuhan untuk kebahagiaan manusia. Dan juga firman Tuhan itu berisi ancaman-ancaman hukuman yang akan dijatuhkan oleh Tuhan ke atas manusia kalau manusia tidak mau melakukan firman Tuhan. Kalau tidak mau mendengarkan firman-Nya dan menuruti firman-Nya, Tuhan siapkan ancaman-ancaman hukuman ini. Itulah isi rahasia dari firman Tuhan. Nah, selama Tuhan Yesus tinggal di bumi sebagai anak manusia, Dia selalu mengajarkan semua firman Allah itu kepada bangsa Israel maupun kepada bangsa yang lain. Apapun juga bentuknya firman Allah itu. Kemanapun juga Tuhan Yesus pergi, baik di bukit, baik di tepi pantai, di dalam bait Allah, di rumah, di jalan, dimanapun juga, Tuhan Yesus selalu mengajarkan firman Allah itu kepada semua orang. Di dalam situasi apapun juga, baik ketika Dia disambut oleh orang banyak yang mau mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan, maupun ketika ada orang-orang yang membenci Dia, yang merasa sakit hati, yang ingin membunuh Dia gara-gara mendengarkan firman Tuhan yang keras menegur mereka. Dalam situasi apapun Tuhan Yesus selalu mengajarkan firman Tuhan itu. Nah, sebagai hamba-hamba Tuhan yang menjadi miliknya Tuhan, Tuhan juga sudah mempercayakan rahasia firman-Nya kepada kita untuk kita bagikan, untuk kita beritahukan kepada semua orang. Agar semua orang tahu kebenaran dari Tuhan. Supaya semua orang tahu apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Supaya semua orang tahu apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Supaya semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Dan ada ancaman hukuman ketika orang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Ketika orang tidak mau menghormati firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita bagikan kepada semua orang. Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga. Maka sekarang kitalah yang harus meneruskan pekerjaan pelayanan ini dari Tuhan Yesus. Untuk mengajarkan rahasia-rahasia firman Tuhan kepada semua orang. Apa kalau gitu semua orang harus jadi pendeta? Enggak perlu jadi pendeta untuk bisa mengajarkan rahasia firman Tuhan kepada orang lain. Cukup saudara mau belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Dan saudara mempraktekkan sendiri firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saudara. Maka Tuhan yang akan melengkapi saudara dengan kemampuan untuk mengajarkan rahasia-rahasia firman Tuhan itu kepada semua orang. Saudara nggak perlu berkhotbah. Biarkan tugas berkhotbah itu dilakukan oleh para hamba Tuhan yang memang diberi karunia untuk berkhotbah. Yang saudara harus lakukan adalah memberitahu kepada semua orang apa yang ditulis di dalam Alkitab ini. Kalau kita melihat ada teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ayo beritahukan kepada dia bahwa Tuhan sangat mencintai dia. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dia juga. Tuhan sudah menggantikan dia, menanggung semua dosanya, mengampuni semua dosanya. Sebab Tuhan tidak ingin dia binasa. Nah, ayo beritahukan ini kepada orang yang lain, pada teman-teman kita.
bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah sendiri, Allah yang maha kuasa. Kalau kita melihat anak kita mungkin suka bohong, beritahu kepada dia bahwa Tuhan tidak suka kepada orang yang suka berbohong. Tuhan suruh kita menjadi orang yang jujur. Kalau ngomong ya, ya iya. Kalau ngomong tidak, ya tidak. Ya. Kalau kita berbohong, itu sama dengan kita ini adalah miliknya iblis, bukan miliknya Tuhan Yesus. Nah, beritahukan ini kepada teman-teman anak kita, mungkin keluarga kita yang suka bohong, supaya berhenti berbohong. Kalau kita melihat teman kita melakukan kejahatan dan dosa, ya beritahukan kepada dia bahwa Tuhan benci kepada dosa dan kejahatan. Bahwa Tuhan pasti akan menghukum semua perbuatan jahat, semua dosa manusia. Karena Tuhan tidak akan pernah Kalau kita lihat ada teman kita yang putus asa masalah yang menghimpit hidupnya, beritahukan kepada dia isi firman Tuhan, bahwa ada Tuhan yang sangat mencintai dia, yang mau menghibur dia, yang mau menolong dia, bahkan yang mau mengangkat dia dari semua keputusasaannya itu. Katakan, ceritakan tentang Tuhan Yesus hidupnya kepada Tuhan. Supaya teman kita itu bisa pulih dari keputusasaannya, mengalami pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Pokoknya, ayo bagikan semua rahasia yang ada di dalam firman Tuhan ini kepada semua orang. Supaya semua orang bisa mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Dan bisa percaya kepada Dia. Dan bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ajarkan maupun yang tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tuhan katakan, beritakan firman. Siap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Lebih suka mendengar dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Lebih suka mendengarkan dongeng-dongeng yang menyenangkan telinga daripada firman Tuhan. Nah, mumpung waktunya belum sampai terlambat, ayo tunjukkan firman Tuhan pada mereka. Tuhan katakan, kuasai dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Kerjakan sampai selesai. Baik ataupun tidak baik waktunya. Tunaikan pekerjaan pemberita Injil, pemberita firman Allah ini sampai selesai, sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan datang kembali untuk memberikan upahnya kepada kita. Kalau kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan, maka kita akan mendapat banyak berkat. Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan pasti akan mendapat banyak berkat. Nah, bisakah kita dipercaya oleh Allah? Bisakah kita tetap bertanggung jawab atas semua rahasia Allah yang sudah dipercayakan kepada kita? Apakah kita bisa tetap memegang teguh kepercayaan dari Tuhan itu sampai akhir hidup kita, apapun juga risikonya? Ingat, sebagai milik Tuhan, kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercayai oleh Tuhan untuk membagikan rahasia-rahasia Allah yang sudah dipercayakan pada kita. Kitalah yang harus bagikan itu kepada orang lain, ya. Supaya orang lain bisa menikmati janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Supaya percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Ya. Tuhan percayakan itu kepada kita. Jadilah milik Tuhan yang benar-benar mau melayani Tuhan sebagai seorang hamba yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Hal yang kedua yang harus kita kerjakan sebagai hamba Tuhan, sebagai milik Kristus, yaitu kita harus mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kita harus mau mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5.
1 Korintus 4 ayat 3 sampai yang kelima. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, di sini Paulus berkata, apapun juga kata orang tentang diriku, sekalipun mereka menghakimi aku dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang aku, Paulus katakan aku enggak peduli. Bahkan aku juga tidak mau menghakimi diriku sendiri. Aku tidak mau membela diri. Aku tidak peduli apa kata orang tentang aku. Yang ku pedulikan adalah hanya Tuhan. Asal Tuhan berkenan pada saya, asal ketika Tuhan menghakimi saya dan menyatakan saya benar, itu sudah cukup bagiku. Walaupun semua orang menghakimi aku jahat, aku jelek, aku buruk, aku seorang pembunuh atau aku seorang penganiaya umat Tuhan. Asal Tuhan katakan aku benar, itu cukup bagiku. Dia mau belajar mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan pasti akan membela kita, membela dia. Tuhan akan memunculkan kebenarannya. Seperti siang hari, rembang tengah hari. Ya, seperti ditulis dalam Mazmur 37 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan yang akan munculkan kebenaran kita. Coba baca Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, jalan orang benar itu akan seperti cahaya fajar. Makin lama makin terang sampai pas rembang tengah hari itu jam 12 siang. Saat ada titik yang tertinggi. Sehingga terangnya mencakup seluruh dunia. Nah, asalkan hidup kita benar, apapun juga kata orang, Allah yang akan bela kita. Allah yang akan membenarkan, memunculkan kebenaran kita seperti siang hari bolong. Sampai semua orang bisa melihat dan membuktikan sendiri bahwa kita benar. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang lain. Jadi apapun kata orang, mau menghakimi kita, orang yang jahat, yang sombong, yang apalagi, biarin aja. Tuhan yang akan bela kita dan akan memunculkan kebenaran kita. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan pada kita, aku mau mempercayakan seluruh hidupku kepada Allah. Sebab aku ini hambanya Allah. Aku ini miliknya Allah. Itu sebabnya aku percayakan seluruh hidupku kepada Allah. Ingat, sebagai milik Allah, kita harus mau mempercayakan diri kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Sebagai milik Tuhan, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Sebab Tuhan sudah membeli kita dengan harga tunai, dengan darahnya yang sangat mahal. Itu sebabnya, baik kita hidup maupun kita mati, kita tetap adalah miliknya Tuhan. Dan sebagai milik Allah, ya tentu saja kalau kita hidup, ya kita harus hidup untuk Tuhan. Bahkan kalau kita mati pun, kita harus mati untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, nanti sudah baca Roma 14 ayat 7 sampai dengan 9. Baik mati ataupun hidup kita tetap milik Tuhan. Harus bisa memuliakan Tuhan. Ingat saudara, bukan hanya pada saat kita hidup saja kita jadi miliknya Allah. Tapi sampai saat kita meninggal pun kita harus tetap menjadi miliknya Tuhan. Dan sebagai milik Allah, kita harus mau mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Sebab mau tidak mau,
seluruh hidup kita ini memang bergantung kepada Allah. Saya beri contoh, seperti HP saya ini, ya. HP ini adalah milik saya, dan HP ini tahu betul bahwa dia adalah milik saya. Itu sebabnya HP ini mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada saya. Andai kata saya mau taruh HP ini di saku, dia tidak akan protes. Andai kata saya mau taruh ini di atas mimbar, dia juga tidak akan protes. Bahkan sekalipun saya berikan HP ini kepada orang lain, HP ini tidak akan protes. Karena dia tahu dia adalah milik saya. Saya yang punya hak, punya kuasa atas HP ini. Bahkan sekalipun HP ini mungkin saya lempar, saya buang ke tanah, HP ini juga tidak akan bisa protes. Karena dia adalah milik saya punya hak atas HP ini sepenuhnya. Nah begitu juga dengan kita, saudara sekalian. Kita ini seperti HP. Selama HP ini berguna bagi saya tidak akan memberikan pada orang lain. Selama HP ini berguna bagi saya tidak akan pernah membanting, membuangnya di tanah. Nah begitu juga dengan hidup kita. Sebagai milik Tuhan, selama hidup kita ini berguna untuk Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak akan membanting hidup kita ke tanah. Tuhan tidak akan memberikan kita kepada iblis. Tidak, karena hidup kita berguna untuk Tuhan. Itu sebabnya jadilah milik Tuhan yang berguna bagi Tuhan. Ya. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupan kita. Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Jadilah milik Tuhan yang berguna bagi Tuhan. Kalau kita menjadi hamba yang tidak berguna bagi Tuhan, nanti Matius 25 ayat yang ke-30 itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berkata seperti Tuhan itu tentang hamba yang tidak berguna, yang diberi mina, diberi talenta tapi tidak mau kerja. Tuhan katakan apa? Campakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disitulah nanti akan terdapat retapan dan kertak gigi. Jadi kalau hidup kita tidak berguna bagi Tuhan, kita akan dibuang di tempat yang paling gelap, di dalam kehidupan yang sangat gelap, bahkan nanti di dalam tempat yang paling gelap, di dalam lautan api, kita akan dibakar habis di sana sampai selama-lamanya. Itu sebabnya, ayo jadilah milik Tuhan yang berguna bagi Tuhan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bisa dipercayai oleh Tuhan untuk mengajarkan firman Allah kepada semua manusia. Untuk memberitahukan bahwa Yesus Kristus itu jalan keselamatan. Untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan sebagai milik Kristus jangan ragu-ragu untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu memelihara dan menjaga kehidupan kita. Hanya Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita. Sebagai milik Allah, kita harus percaya bahwa Allah pasti akan menjaga, pasti akan memelihara kita. Apapun juga kebutuhan kita, Dia pasti akan memberikannya kepada kita. Roma 8 ayat 32, Tuhan berkata, kalau Dia tidak sayang untuk memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus kepada kita, maka Dia juga tidak akan sayang memberikan semua yang lain yang dimiliki oleh Tuhan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan pelihara. Tuhan akan pelihara kita luar biasa karena kita adalah milik Tuhan. Itu sebabnya kita harus percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kita makan, maka kita akan mati kelaparan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kita sukacitanya kepada kita, hidup kita setiap hari akan penuh dengan tangisan, penuh dengan kemurungan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesusahan. Kalau bukan Tuhan yang memberi kita kesehatan tubuh, ya kita akan hidup dengan berbagai macam penyakit, akan mati dengan berbagai macam penyakit tersebut. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kepandaian pada kita, ya kita tetap akan menjadi orang yang bodoh. Kalau bukan Tuhan yang memberikan jodoh kepada kita, ya kita tidak akan pernah menikmati rumah tangga yang bahagia.
Itu sebabnya jodoh ini harus minta kepada Tuhan, bukan cari sendiri. Tanya kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, maka kita juga tidak akan punya apa-apa di dunia ini. Sebab semua yang kita miliki, baik itu rumah, kendaraan, pekerjaan, uang, harta benda, keluarga, dan yang lain-lainnya, semuanya itu adalah pemberian Tuhan, berasal dari Tuhan. Bahkan kalau bukan Tuhan yang memerdekakan kita dari belenggu dosa, ya kita akan tetap hidup sebagai budaknya dosa. Kita tidak akan mampu menolak keinginan dosa itu, sehingga kita akan berbuat dosa sampai akhirnya kita mati di dalam dosa-dosa kita. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kehidupan kekal kepada kita, ya kita akan binasa di dalam penderitaan yang kekal. Itu sebabnya ayo jangan ragu-ragu untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apapun juga masalah yang saudara hadapi, serahkan kepada Tuhan. Dia tahu jawabannya. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan untuk kita. Amin. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Percayakan bisnis kita kepada Tuhan. Percayakan rumah tangga kita kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayakan pelayanan-pelayanan kita kepada Tuhan. Sebagai milik Kristus kita harus jadi hamba yang mau mempercayai Tuhan sepenuhnya. Coba baca Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Tuhan katakan serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Dia yang akan bertindak. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua di dalam pengawasan Tuhan. Tuhan akan bertindak, menolong kita, menyelamatkan kita. Kalaupun ada masalah, ada orang yang mengganggu, ada kuasa kegelapan yang mengganggu kita, ingin mencelakai kita, Tuhan yang akan bela kita. Tuhan yang akan tolong kita. Ya, Tuhan akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Milik yang sangat disayang oleh Tuhan. Yang sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal, dengan seluruh kehidupannya. Itu sebabnya sekalipun mungkin kita ini difitnah, dihakimi oleh orang, dianggap bersalah oleh semua orang, kita juga tidak perlu takut. Sebab kita sudah mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan nanti yang akan menghakimi dengan sangat adil. Dia yang akan tunjukkan kebenaran kita seperti terang kepada dunia ini. Sehingga semua orang bisa melihat bahwa kita bukan orang yang berbuat salah. Kita adalah orang yang benar di mata Tuhan. Tuhan akan bela asal kita hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran Allah. Ingat ya, jangan takut kalau dihakimi oleh manusia, dikatakan bersalah oleh manusia. Tapi takutlah kalau kita sampai dihakimi Allah dan Tuhan berkata kamu memang bersalah. Sebab kita tidak akan bisa lari dari hukuman Tuhan kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat dosa. Ayo hiduplah sebagai milik Kristus. Percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Percayakan seluruh bisnis kita kepada Tuhan. Percayakan semua pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan selalu memperdulikan kita. Tuhan yang akan selalu menolong kita. Tuhan yang akan selalu memberkati kita. Tuhan yang akan selalu menyediakan makanan dan minuman kita tiap-tiap hari. Tuhan yang akan selalu memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan yang akan menyembuhkan semua penyakit kita. Tuhan yang akan memberikan sukacita kepada kita. Tuhan yang memberikan damai sejahtera pada kita. Tuhan yang akan menjadi benteng dalam kehidupan kita sehingga iblis tidak bisa mengganggu kita. Kalau kita mau mempercayakan seluruh hidup kita pada Tuhan, jangan setengah-setengah, ya. Belajar pasrah bongkoan kepada Tuhan. Katakanlah Tuhan mau kita mengalami penderitaan, ya sudah, kita jalani saja dengan ucapan syukur. Tuhan belum sembuhkan kita, tidak apa-apa. Kita nggak perlu ngomel, nggak perlu menyalahkan Tuhan. Tetap mengucap syukur karena kita tahu kita ini milik Tuhan.
Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Amin. Itu sebabnya ayo belajarlah mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Enggak rugi. Hari ini Tuhan sudah ingatkan lewat firman Tuhan bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan kita harus hidup sebagai milik Tuhan. Ada dua hal yang kita pelajari pagi ini. Yang pertama, kita harus menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Tuhan sudah percayakan banyak rahasianya kepada kita. Ayo, jadilah hamba yang bisa dipercayai untuk membagikan rahasia-rahasia Tuhan ini kepada semua orang. Ya, Tuhan sudah percayakan rahasia keselamatannya, rahasia pelayanannya, rahasia firman-Nya kepada kita. Jadilah hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan, membagikan rahasia itu kepada semua orang. Dan yang kedua, kita harus mau mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah pemilik kehidupan kita. Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Kita akan binasa. Ya. Biarlah kita belajar mempercayakan hidup kita selama di dunia ini. Sampai nanti masuk di dalam kerajaan sorga. Kalau kita mau hidup sebagai milik Kristus yang benar, hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat Abraham kepada kita. Ayat terakhir, Galatia 3, ayat yang ke-29. Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Kalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima